Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Leonardo Sirait. Ya, apa kabarnya teman-teman? Saya percaya teman-teman kabarnya baik-baik saja dan sangat luar biasa ya teman-teman ya. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik teman-teman, di mana kita akan membahas tentang Dokter Tifa dan ijazah palsu, ya kan? Ini makin menarik teman-teman, dan menurut saya ini pantas untuk kita bagikan ya, bagaimana penderitaan dari Dokter Tifa ini dan kawan-kawan Roy Suryo ya. Dia sudah mulai ketar-ketir kawan-kawan ya, sudah mendekati jeruji besi ya. Kalau kata Bang Sylvester tuh udah hampir nyampe ke kerangkeng gitu ya. Ya, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Kali ini Dokter Tifa menangis. Suaranya bergetar karena ijazah Pak Jokowi. Mungkin sudah takut akan mau masuk bui. Aduh, mungkin dia takut masuk bui ya kan. Aduh, Tifa. Melihat ijazah hasil Presiden Jokowi sangat ingin kan? Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda ingin jadi Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Tetapi tolong. Itu tadi disensor ya. Tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini, hanya karena ingin menegakkan kebenaran, mau di. Apakah Pak Jokowi Dodo ikhlas melihat saya di tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Masya Allah. Boleh nggak saya bicara? Bentar, masih sedih aku. Ini serius teman-teman, ini serius, ini kocak banget, kocak ya. Aduh, saya nggak habis pikir nih teman-teman. Pidato Anda renyah sekali. Aduh, sangat ingin kan melihat ijazah Pak Jokowi. Jadi ibu berharapnya kami jawab apa? Ingin sekali. Enggak ingin. Aduh. Yang ingin itu aja kawan-kawan Anda, geng-geng Anda itu, Rismon, Roy Suryo, itu aja kalian. Ibu lihat dong di semua sosial media ya. Semuanya tuh dukung Pak Jokowi loh. Hampir mungkin menurutku hampir 98%. Kawan kalian kayaknya hanya 2% aja. Kami masyarakat udah sibuk Bu, tiap hari full dengan pekerjaan. Ya udah riwah dari pagi sampai subuh, kadang-kadang kami kerja tuh. Contohnya saya ya, jadi lawyer, kadang-kadang jadi konten kreator, jadi pengusaha, ada bisnis saya juga. Banyak, udah full. Nggak sempat mikirin ijazah Pak Jokowi, nggak sempat. Ya kalau ibu ini yang kami bingung ngapain aja tiap hari ini. Jangankan ijazah Pak Jokowi ya, ijazah ibu aja saya nggak mau tahu, sumpah. Apalagi ijazah Roy Suryo, ya Risma nggak mau tahu banget. Yang penting saya tahu ijazah saya ada, S1, S2 di UI saya ada, jelas, udah clear. Tiba-tiba lagi lari ke saya ibu rumah tangga, lah urusannya. Istriku ibu rumah tangga, mamaku di rumah, opungku masih hidup tuh, itu ibu rumah tangga semua, tapi nggak kayak ibu. Ngurusin ijazah orang, aduh. Udahlah, pusing kalian aja komen, aku udah sampai sini aja. Oke, itu tadi ya teman-teman, kocak banget ya. Urusannya panjang emang ya. Emang nggak habis pikir ini kawan ini ya. Aduh, ini ada lagi nih teman-teman ya, meme dari Dengan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban
Oh ini, Dengan senang hati saya pakai baju orange. dengan senang hati saya pakai baju orange katanya. Dengan senang hati saya masuk lapas. Semoga malaikat lewat malam ini dan mengaminkan doa dan permintaan daripada Mbak Tipa yang mengatakan saya ikhlas di penjara gitu kan. Jadi perkataan juga adalah doa gitu. Saya hari ini mau bawa borgol. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya di penjara? Gak ada masalah, Pak. Gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan, Pak. Banyak rakyat kecil yang bangga pada Dr. Tifa CS, sang pembela kebenaran. Allahu Akbar. Ya, termasuk saya, pengagum berat Dr. Tifa. Kapan ya bisa ketemu Dr. Tifa? Salam Dr. Tifa, semoga Anda dan teman-teman Anda satu perjuangan diberikan semangat, kekuatan, pantang menyerah, membela kebenaran. Saya tahu pasti banyak sekali ancaman-ancaman pada diri Anda dan teman-teman, tapi percayalah Allah Maha Kuasa. Teruskan bersuara. Karena sesungguhnya yang membuat rusak negeri ini, saya ingat kata-kata Pak Tom Lembong, yang membuat rusak negeri ini adalah para penjilat yang selalu memuji demi jabatan, demi kesenangan dirinya sendiri, demi posisinya yang aman. Jarang orang-orang seperti kalian yang berani berjuang menyuarakan kebenaran yang kalian yakin, dan tentu saja kalian punya bukti-bukti. Kita doakan semoga kalian semua sehat walafiat. Amin, amin ya Allah, amin. Ya, masuk bui ya. Di sini. Ini borgol ya. Tolong menunjuk ini nih. Tolong borgol sendiri tangannya. Ini ya, tolong nih. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Pada hari Kemari dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. Ini tunggu dulu. Tidak Tunggu dulu, Mbak. apa yang disampaikan oleh Tunggu saudara dulu. Putra Ramadan ya. Mohon maaf, Anda tadi ini tidak memberikan menunjukkan tontonan wayang. yang baik ya. Loh, Anda tidak memberi tuntunan Anda yang kayak gini. teatrikal. Tolong, Anda simpan borgol Anda itu ya. Bawa ini juga Simpan ya, borgol Dia emang mau siap simpan borgol Anda katanya. Anda itu. Saya Anda tidak di situ. setuju. Tidak setuju. Enggak. Anda kok marah saya? Enggak, tapi Anda di situ. Tidak pantas. Anda Gimana? tidak Ini kok enggak adil? dianggap intimidatif. Ada izinnya nggak? Intimidatif. Ada izinnya nggak? Dianggap Tidak di atas hukum. Ada izinnya enggak borgol? Borgolnya ada izinnya enggak? Bung Aiman Borgol nih. siapa yang Anda bawa? Datang ada izinnya nggak borgolnya? Ada izinnya? Kocak. Apa itu? Ini borgol siapa ya. ini? Jangankan saya, Sapam aja bisa pegang ini. Coba cek Sapam seluruh Hati-hati Indonesia. kau ya sebagai Jangankan saya, Sapam aja bisa pegang borgol. Hati-hati kau katanya. Aduh ini ibu emak-emak ini. Aduh. pengacara, jaga gitu. etika. Jadi, kamu diam kau. Jaga etika. Gak usah kau berbicara etika di sini. Bung Aiman, artinya saya ingin sampaikan ya, bahwasanya teman-teman kita ini melakukan teatrikal wayang. Apa salahnya saya juga melakukan alat peraga? Ya oke enggak. Borgol kan gitu. Artinya Anda punya cuma penjahat yang takut borgol gitu loh, seperti itu. Benar ya, artinya ya kan, cuma penjahat yang takut borgol. Ketika ditunjukin tuh borgol kan mereka gak ketakutan. aduh. Anda sudah memulai menjadi penjahat dengan berkata begitu ya. Langsung dibalas sama mama, mukanya Anda penjahat katanya. Aduh, iya deh, Anda yang orang baik, tapi muka Anda seperti iblis. Kamu diam dulu. Ini Sama saya kamu, kita sama-sama pengacara. Ini. Asik, kamu diam dulu. Kita sama-sama pengacara. Ada Anda tekankan. ya, oke. Ini kamu yang mau bicara atau saya yang mau bicara? Nanti saya berikan Aduh. Dibalikin tuh. Nah, ini mau kamu yang bicara, saya bicara ya. kesempatan. Kau bicara yang baik ya. Kalau tidak bisa bicara baik, Kau jangan karena bicara. ibu-ibu aja saya, kalau laki-laki udah saya maki-maki kau. Oh, saya juga Diam bisa di situ. maki Anda ya. Ya, yang Dokter Tifa, sadarlah kalian itu punya anak penerus yang melihat kelakuan kalian di media sosial. Kasihan itu menyimpan jejak digital, harus dibully oleh orang se-Indonesia gara-gara kelakuannya.
Nah, Dokter Tifa, cobalah kau ngelamar. Kalau kau dokter, cobalah kau ngelamar di klinik-klinik persalinan bidan, Klinik persalinan. kelahiran gitu kan. Sesuai dengan ilmu kau, Dokter Tifa. Coba kau ngelamar di sana daripada kau cari sensasi ke sana kemari, ribut satu negara ini. Kau viral pun gak akan pernah jadi apa-apa. Viral nggak pernah akan jadi apa-apa, beneran. 284 juta rakyat Indonesia memilih Joko Widodo sebagai presidennya. Kalau orang ini tidak berbobot, nggak usah dimasukkan, ya. Saya Itu saja. berbobot jauh Nah, dari nggak Anda. berbobot, tidak berbobot. Ya, nama saya lebih besar daripada saudara. Saya tidak perlu. Nah, ditikam ya. Nama saya lebih besar dari saudara ya. Makin panas perbincangan ijazah palsu Jokowi berujung pelapor polisi. Kami melakukan pelaporan, tapi hanya ditumpuk sebagai dumas, ya. Jangan lupa, ditumpuk lama dari tanggal 9 Desember 2024. Dan itu mulai dilakukan suatu penelitian dan penyelidikan setelah Bapak Jokowi pada tanggal 3 Ini bukan ditumpuk, tapi Pak Jokowi akhirnya geram juga. 30 April melakukan pelaporan ke Nah, tanggal 30 April akhirnya Pak Jokowi sepakat untuk melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Polda langsung gitu ya. Polda Metro Jaya. Yang satu daripada yang terlapor itu adalah saya, ya. Bayangkan, Ya, kamu. ini berapa banyak undang-undang yang dilanggar, ya. Saya kecewa. Saya ini anggota Peradi. Ini Bapak Otto sebagai seorang wakil menteri, saya ingin menyatakan di mana perlindungan kepada saya sebagai seorang advokat, ya. Anda kan tidak pernah tahu kehidupan kami bagaimana. Lah, Jokowi emang nggak dilindungi, dia kan ini juga mantan presiden dan warga negara Indonesia yang patut juga dilindungi hak pribadinya. Nah, ya hari ini Anda ada melenggang di suatu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan kami memikirkan hidup kami sendiri. Aneh, Ya? skripsi diteliti. Skripsi diselidiki. Anda tahu tidak? Skripsi itu mengenai hal yang besar, ya. Joko Widodo sudah masuk dalam administrasi negara. Teliti aja masa ibu gitu dari SD sampai SMA. Kenapa nggak presiden-presiden lainnya juga ibu teliti? Kenapa hanya Jokowi Pak Aiman, saja? Anda besok tolong dipikirkan, Makanya ya, aneh juga untuk yang diteliti memasukkan ijazah seorang orang. narasumber, tolong dipilih. Kalau orang ini tidak berbobot, nggak usah dimasukkan, ya. Saya Itu saja. berbobot jauh Nah, dari nggak Anda. berbobot, tidak Ya, berbobot. nama saya lebih besar daripada saudara. Saya tidak perlu Gitu itu. loh. Jadi, Saya nggak memang usah pembela kamu. ulama dan Lebih aktivis. banyak saya Tidak anak-anak perlu. Membela ulama dan aktivis, ngeri. besar daripada Tidak, saudara. ukuran bukan uang, ya. Nggak usah, Mohon maaf. saya nggak berbobot. Tidak berbobot cukup bagi saya. Kamu yang nggak Sangat berbobot. paham tidak berbobot. Kau tidak mengerti bagaimana membela umat. Kau tidak mengerti bagaimana membela ulama. Kamu Tidak jangan mengerti. menjual nama rakyat untuk Oh, tidak kepentinganmu pernah menjual. sendiri. Bang Aiman, Kalau mohon kamu maaf. menjual nama Saya mau Iya, kebanyakan nih menjual nama rakyat ya untuk kepentingan sendiri. Padahal rakyat Indonesia nggak semuanya respon, ngapain ngurusin ijazah ini, ya kan? Ngapain coba? mau menambahkan lagi. Biarkan saja dia bicara, ya. Yang mana? Saya mau menambahkan lagi. Kalau dua-duanya nggak kedengeran. Ya. Saya tanya. 284 Rakyat yang mana tuh? juta rakyat Indonesia memilih Joko Widodo sebagai presidennya. Itu. Bang Aiman, ini penting sekali ya untuk saya sampaikan. Mbak Bu Kurnia, Ya. bahwa Anda sekarang diberhentikan kan kasusnya yang pelaporan terkait dengan Ya, ijazah diberhentikan, palsu, dianggap tidak ada indikasi pidananya. di situ. permintaan dari Ya. TPUA adalah untuk Melakukan suatu gelar perkara ulang yang khusus, masuk ya. gelar perkara terbuka ini. Ya, terbuka seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Roy Suryo tadi. Anda nggak percaya apa yang sudah dilakukan oleh Lapor Polri? Sekarang ini bukan soal percaya atau tidak percaya, ya. Kalau kondisi dan cara mereka tidak transparan, tidak melibatkan masyarakat, ya, itu tidak akan dipercaya. Tidak akan dipercaya. Oleh karena itu lakukanlah tugas Anda Tidak sebaiknya. melibatkan masyarakat. Iya. Saya bicara sebagai seorang dokter, saya bicara sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Saya sangat prihatin dengan kondisi Presiden Joko Widodo yang ditulis di CNN Indonesia, sebuah media yang sangat kredibel. Ini lagi yang soal Pak Jokowi dibilang sakit kan? Parah ini si Tiffany ya.
tanggal 3 Juni 2025. Di situ dikatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo absen dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila karena tengah mengidap penyakit kulit. Ini disampaikan oleh Ajudan Joko Widodo sendiri, Kompol Syarif Fitriansyah, yang mengatakan Presiden Joko Widodo menerima undangan untuk mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila, namun tidak bisa hadir karena mengalami penyakit kulit. Jadi dengan ini saya sampaikan, saya sangat Parah ya moncongnya si Tifa ini ya. prihatin sebagai dokter, mudah-mudahan beliau bisa sembuh seperti sedia kala. Dan menurut saya, kalau sebagai dokter saya melihat kondisi beliau ketika di video di media, saya melihat bahwa beliau itu stres sekali. Jadi untuk mengatasi hal itu, saya mohon dengan ini Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak, bukalah itu dokumen ijazah asli, maka kami akan bisa menerimanya dengan senang hati. Seandainya oleh karena itu Bapak memiliki ijazah asli dan kemudian akan menunjukkan kepada kami rakyat, 280 juta rakyat, lalu saya Dr. Tifa, seorang ibu, seorang perempuan, karena kesalahan saya melakukan dugaan bahwa ada ijazah palsu, lalu saya kemudian akan dituntut dengan pasal 310, 311, lalu kemudian saya akan dipenjara. Karena itu saya ikhlas menjadi sebuah pendidikan yang baik bagi rakyat. Saya taat hukum, saya ibu, saya perempuan, tetapi kalau saya melakukan kesalahan, telah memfitnah atau mencemarkan nama baik seseorang yang ternyata dia punya ijazah asli dan saya dianggap salah, saya taat hukum. Memang dia nggak, misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, Ya. dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan pokoknya dari. jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo gitu ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Kocak. Kan asal muasalnya isu yang hot isunya Dr. Tifa itu kan soal dokter palsu gitu kan. Nah kok lalu lama-lama kok jadi dokter palsu ya? Ini gimana ceritanya nih dokter? Ini saya kasih tahu ya. Beda ya antara dokter O sama dokter E ya. Kalau dokter saya baru akan meraih gelar doktor. Karena itu saya sekolah di sekolah program doktoral ya. Nah, sekarang kalau ada juga yang menyebutkan dokter palsu, loh ini bagaimana ceritanya kok jadi dokter palsu? Karena gelar dokter saya ini sekarang kok jadi juga diragukan keasliannya. Maka baiklah nih, saya udah mempersiapkan beberapa ijazah asli saya ya. Saya mau ikut-ikutan Pak Amin Rais nih ya gitu. Bahkan mungkin ya akte kelahiran saya sekalian ya. Supaya nama saya itu jelas, Tifauziah Tiasuma. Anaknya siapa nih? Akte kelahiran saya nih, Tifauziah Tiasuma ya. Lalu saya mau tunjukkan ijazah SD saya nih ya. Saya imut banget fotonya. Ini saya tutupin karena belum pakai jilbab. SD Muhammadiyah. Polisi cepet tangkap si Tifa, kegaduhan makin merajalela, doyan nyinyir, fitnah sana sini, mulut busuk berkedok religi. Tifa memang si ratu drama, gayamu polos hati serigala, rasain kini kena batunya, bentar lagi masuk penjara. Oh Tifa, 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 kau pintar tipu-tipu. Oh Tifa, 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 provokator berwajah lugu. Melihat dia berpidato bahasa Inggris dengan lancar, dikiranya yang bersangkutan itu pandai bahasa Inggris. Nggak taunya ternyata di depannya ada teleprompter. Nah, jadi sebenarnya kalau soal teleprompter, dia kan kelihatan fasih sekali berbahasa Inggris. Saya sarankan Mas, ya, Mas Gibran, udah deh pakai teleprompter aja deh. Ya, lebih baik pakai teleprompter aja daripada dia salah bicara lagi. Yang salah
nih beneran gelar dokter nggak nih orang katanya kan, daripada lu Tifa sudah lihat Google tapi masih amburadul bahasa Inggrisnya. Fatal, ya kan? Ya, kita sudah tahu kok. Yes, I think it is time for us to test our undang-undang, ya, because we are now act like academician, like a scientist. We protected by the laws. You tried it. National laws and also global or international laws. Karma menimpa Dr. Tifa. Dokter perempuan ini sering menuduh ijazah Jokowi palsu. Sekarang terungkap fakta bahwa justru ijazahnya sendiri yang palsu. Ini terkait gelar doktor filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara STFD Jakarta Pusat. Dalam akun LinkedIn tertulis, Dr. Tifa memegang gelar doktor filsafat di STFD. Informasi tersebut langsung dibantah oleh Ketua STFD Thomas Hidiataya. Katanya, STFD tidak pernah memberikan gelar doktor kepada Tifa. Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara IKAD, Justinus Prastowo juga ikut bersuara. Katanya, Tifa memang pernah mengikuti program matrikulasi filsafat, tetapi tidak selesai. Bahkan katanya, Tifa tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Jadi, Dr. Tifa bukan lulusan program doktor STFD seperti yang ramai diberitakan. Tifa memang senang bikin sensasi dan kontroversi. Yang terbaru ya soal ijazah UGM Jokowi yang dia tuduh palsu itu. Anehnya, dia meragukan keaslian ijazah Jokowi hanya berdasarkan foto. Yang satu foto Jokowi saat muda dan berkumis, sedangkan satunya foto Jokowi saat ini dan tidak berkumis. Dengan yakin dia bilang, itu dua foto dari dua orang berbeda. Meskipun sudah dibantah pihak UGM, Tifa malah membuat tantangan. Dia menantang rektor UGM untuk hadir di persidangan dugaan ijazah palsu Jokowi. Kubu anti Jokowi ini memang banyak yang aneh-aneh. Dulu ada Rocky Gerung yang disebut profesor, padahal lulus S1 pun tidak. Kini Tifa pun ketahuan bohongnya, bukan dokter filsafat. Jujur sajalah Tifa, gak apa-apa kok kamu bukan dokter. Jujur. Saya melihat bahwa beliau itu stres sekali. Jadi untuk mengatasi hal itu, saya mohon dengan ini Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit. Hari ini membawa borgol. Di sini. Ini borgol ya. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara? Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan, dan memang itu yang harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Yang menuduh bawa bukti itu di mana-mana, karena itu tidak pernah ada di pengadilan yang bawa bukti itu pembela, nggak pernah. Nggak ada masalah kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan Mudah-mudahan Bapak Jokowi memaafkan beliau beserta kawan-kawannya. Amin. Dimaafkan, tapi ya harus menjalani kasus inilah bui. Dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Gak ada masalah, saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu. Gak ada masalah buat saya, karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini
mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat ingin kan ya, sangat ingin kan ya melihat ijazah asli Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Play basketball when I was 5 years old, and basketball is fun for me. Hello, my name is Jan Edris Narendra. I'm grade 3A. I'm from Sampurna Academy Avenue. I'm the part of basketball team. I play basketball when I was 5 years old, and basketball is... Yes, I think it is time for us to test our undang-undang Oke, itulah tadi teman-teman ya videonya. Buat teman-teman jangan lupa komen ya, apa pandangan kalian dari video ini nih teman-teman. Luar biasa lah. Diva. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar ya, masukan-masukan ya, yang udah greget tangannya ya kan, jari-jarinya, monggo komen sebanyak-banyaknya. Pesan saya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.